Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Pada kesempatan kali ini, Cryptopedia IDN akan membahas tentang berita terbaru, yaitu hashtag Release XRP, yang sangat hangat diperbincangkan di Twitter beberapa hari ini. Hashtag Release XRP didukung oleh komunitas XRP di seluruh dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe pada pojok kanan bawah video ini, dan jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda. Tapi sebelum saya sampaikan berita utama tentang hashtag Release XRP, saya akan sampaikan terlebih dahulu berita tentang XRP yang tidak kalah penting, yang termasuk mendorong kenaikan harga dari XRP. Bahwa kita ketahui sekarang ini hampir seluruh negara berlomba-lomba bereksperimen dengan CBDC, Central Bank Digital Currency, yang terinspirasi dari blockchain. Negara yang telah mengimplementasikan ini adalah Venezuela dengan meluncurkan Petro. Kemudian ada negara lain yang sedang mengembangkan dan melakukan pengujian seperti Cina yang sangat maju tentang dunia teknologi ini segera mengeluarkan yuan digital. Bahkan Cina sudah melakukan pengujian di beberapa kotanya. Kemudian ada Amerika dengan dolar digital yang masih sedang dikerjakan saat ini. Melihat potensi ini, Ripple minggu lalu telah mengeluarkan white paper CBDC, di mana XRP bisa menjadi neutral break currency. Dengan XRP menjadi neutral break, mendukung pasar yang sangat tinggi akan likuiditasnya yang memungkinkan pergerakan nilai tanpa gesekan dan hemat biaya untuk pertukaran antar CBDC secara real time. Bahkan Ripple baru-baru ini juga mengumumkan menunjuk Brooke Entwistle sebagai Direktur Pelaksana di Asia Tenggara untuk melebarkan sayap Ripple. Ripple menunjuk Brooke Entwistle karena ekosistem pembayaran Asia Tenggara sangat dinamis dan cukup kompleks, sehingga membutuhkan banyak pengetahuan yang mendalam. Habis itu, di Asia Tenggara ini jumlah kesepakatan yang ditandatangani dari tahun ke tahun terus meningkat 10 kali lipat. Dengan bergabungnya Brooke Entwistle bisa sangat membantu sekali karena memiliki pengalaman sebagai mantan Chief Business Officer di Uber International untuk memimpin expansion perusahaan Uber di Asia Pasifik. Ini beberapa basis pelanggan Ripple di Asia Tenggara. Antara lain ada BKK Forex di Singapura, perusahaan pengiriman uang dan valuta asing. Kemudian ada iRemit, penyedia layanan pengiriman uang non-bank terbesar di Filipina. Kemudian ada juga Siam Commercial Bank di Thailand dan masih banyak yang lainnya. Kembali ke topik utama tentang hashtag Release XRP. Saya akan putarkan rekaman suara cuplikan sidang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 kemarin yang dipost di sebuah Twitter. My understanding of XRP is that not only does it have a sort of currency value, but it also has a utility, and that utility distinguishes it, I think, from Bitcoin and Ether. Is that correct? So Bitcoin and Ether, I think, also have utilities. They also have use. You can't use Bitcoin, for example, necessarily everywhere to buy a cup of coffee or to buy groceries, but Bitcoin does have use cases that it has developed. So does Ether. They have smart contracts, for example, that can be done over the Ethereum blockchain. XRP also has developed a number of use cases, and these started very early in the process, which is why it's so baffling that the SEC has charged this long-running scheme from 2013 to the present, because XRP, for example, has a product called ODL, on-demand liquidity, that is used to assist financial institutions in having seamless and less costly transactions in key corridors, for example, the U.S. to Mexico. And XRP as a digital asset is helpful because it means the banks don't have to have their own fiat accounts on either end and can deploy that money more effectively elsewhere, and XRP can be used as a bridge currency. And Mr. Garlinghouse was brought to Ripple to help develop these additional use cases, and they have developed them. They've got major customers. And so it really is strange, Your Honor, that we have a situation where the SEC has charged this long-running scheme to present day. They're alleging even today XRP is a security. It is absurd, and they're not going to be able to prove it. And what's frustrating is because
Dari cuplikan suara rekaman sidang itu terdapat suara Hakim Sarah Nedburn yang bukan hakim utama menyela diskusi tersebut ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan yaitu pemahaman saya tentang XRP adalah tidak hanya memiliki nilai mata uang tetapi juga memiliki kegunaan, dan kegunaan itu membedakannya dari Bitcoin dan Ether. Kalau dari kesimpulan saya sendiri, ini mengisyaratkan bahwa XRP lebih seperti mata uang, jadi bukan sekuritas ya. Kemudian Sarah Nedburn juga berkata di video yang berbeda, kalau di dalam video ini tidak ada ya. Everyone who sold XRP, including you and me, are selling illegal security. Setiap orang yang menjual XRP, termasuk Anda dan saya, menjual security ilegal. Di sini pengacara SEC menanggapi pertanyaan dari Sarah Nedburn dengan mengatakan bahwa berdasarkan bagian 4 dari security ACT, hanya Ripple dan afiliasinya yang dapat dituduh melakukan penjualan ilegal. Saya akan sedikit menjelaskan tentang afiliasi. Secara umum, yang dimaksud dengan afiliasi adalah bentuk perhubungan, kerjasama, atau pertalian di antara dua pihak. Di dalamnya terdiri atas satu pihak yang menjadi anggota dari pihak lainnya. Dalam kegiatan ini, kedua belah pihak menjalin kerjasama atau hubungan guna memenuhi kepentingan bersama dalam mencapai sebuah tujuan yang serupa. Dalam melakukan afiliasi, ada salah satu pihak yang bisa dibilang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding dengan pihak lainnya. Meskipun begitu, setiap pihak yang terafiliasi masih memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tetap bisa berdiri atau bergerak secara masing-masing. Ini mengisyaratkan bahwa pertukaran seperti Coinbase, OKCoin, Bittrex, Bitstamp, Binance US, Crypto.com, iTrust Capital, eToro, dan lainnya yang telah menghapus XRP atau menghentikan perdagangan sementara di Amerika tidak melanggar undang-undang sekuritas. Jadi itu yang mendorong banyak komunitas yang sangat besar melakukan booming #release XRP. Karena banyak yang berpendapat bursa cryptocurrency dapat melakukan rilis XRP lagi. #release XRP bahkan menjadi trending nomor 1 di beberapa negara, mulai dari United States, Netherlands, dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya agar market exchange melirik lagi dan melakukan rilis karena potensi pasar dan penggemar XRP yang sangat banyak. Nah, itu tentang berita #release XRP. Kemudian gimana tentang pergerakan harga dari XRP? Di sini saya akan menggunakan Market Exchange Index untuk melakukan analisa tentang pergerakan harga XRP. Di sini saya menggunakan time frame 1D dan di sini saya sudah membuat ya 4 garis. Kemudian saya menggunakan MA cross 20 dan 50 saya ubah tadi. Kemudian di setiap persilangan saya ubah warnanya menjadi biru muda ya. Di sini saya akan jelaskan dulu mulai dari 2021 memang dilihat di sini XRP mengalami kenaikan. Kemudian di sini yang menjadi level support yaitu di angka 7.000 dan 6.000. Karena ini telah beberapa kali ya cukup kuat ya di sini ya. Seperti baru tadi, karena kan BTC mengalami penurunan yang cukup hebat, maka beberapa cryptocurrency bahkan XRP ini juga mengalami penurunan harga yang cukup hebat. Tapi ternyata bisa tertahan di angka Rp7.000. Dan ini sempat mengalami kenaikan lagi ya. Kemudian memang yang support kedua yaitu di angka 6.000. Berdasarkan line dan grafik di sini kan ada MA yang warnanya merah dan hijau. Yang warnanya merah merupakan yang 20, yang hijau yang 50. 20 dan 50 beriringan ya untuk naik. Ini bisa dilihat di sini, saya akan zoom di sini naik. Nah, ini nanti jika yang 20 bisa memotong 50, jadi memang tandanya untuk tren bullish XRP ini memang sangat kuat sekali gitu. Nah, kemudian gimana sih cocoknya untuk melakukan pembelian XRP ini? Bagi kalian yang ingin melakukan pembelian memang sekarang sudah bisa ya, karena ini sudah berada di level support. Kemudian bagi yang ingin menunggu tentang kepastiannya juga bisa menunggu ketika harga menembus di 9.000. Nanti bisa nunggu di sini. Gitu.
untuk mengurangi resiko. Kalau memang BTC mengalami koreksi lagi nanti malam, bisa juga memasang order pending gitu ya di 6.000. Jadi memang kita cukup harus hati-hati ya, karena semua koin itu tergantung dari BTC ya pergerakannya. Karena market exchange belum ada yang melakukan pengumuman tentang akan merilis lagi XRP. Jadi ini hanya dilakukan oleh komunitas XRP yang melakukan booming XRP sehingga harga bisa naik. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, dan bagi kalian yang punya pandangan tentang pergerakan harga XRP dan prediksi harga, bisa komen di bawah ini.